salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Redi Adi Saputra SNM dan yang terhormat rekan-rekan kerja sekalian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil KPI dari PT Amara Jaya Sentosa. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aulia Sumantri dengan NIM 232811016. Adapun materi pembahasan yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada tentang perusahaan, yang kedua ada visi dan misi perusahaan, yang ketiga ada nilai-nilai perusahaan, yang keempat ada struktur organisasi perusahaan, yang kelima ada divisi perusahaan, dan yang terakhir yaitu desain penilaian perjabatan. Masuk ke materi sejarah perusahaan. PT Amara Jaya Sentosa berdiri pada tahun 1997. Itsiki merupakan perusahaan afiliasi dari Itsiki Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang yang memulai perjalanannya di Indonesia dengan nama PT Kapal Indah Itsiki. Perusahaan ini terbentuk dari hasil investasi bersama antara Itsiki Pharmaceutical Jepang dan PT Kapal Api dengan Pocari Sweat sebagai produk pertamanya. Kemudian di tahun 1999, PT Kapal Indah Itsiki merubah namanya menjadi PT Amara Jaya Sentosa. Adapun visi dan misi perusahaan dari PT Amara Jaya Sentosa, visinya yaitu menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen serta masyarakat. Misinya yang itu pertama ada mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Yang kedua, menjadikan kebutuhan dan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama. Dan yang ketiga, menangkap peluang di semua aspek secara tepat dan inovatif untuk kesejahteraan dan kepuasan konsumen serta perkembangan perusahaan. Masuk ke materi nilai-nilai perusahaan dari PT Amara Jaya Sentosa. Adapun nilai-nilai perusahaan dari PT Amara Jaya Sentosa itu yang pertama ada jiwa kepeloporan, dan yang kedua integritas dan etika profesional, dan yang ketiga kerjasama dan kolaborasi, yang keempat ada rasa hormat terhadap sesama. Masuk ke struktur organisasi dari PT Amara Jaya Sentosa, yaitu ada direktur utama, di bawah pimpinan direktur utama ada manajer layanan transportasi dan manajer operasional. Di bawah pimpinan manajer operasional itu ada departemen pemasaran dan departemen administrasi dan keuangan. Masuk ke divisi perusahaan, yang pertama ada divisi pemasaran, yaitu mengelola strategi pemasaran dan distribusi produk ke pasar termasuk penetapan target dan penjualan. Yang kedua divisi produksi, bertanggung jawab untuk memproduksi produk-produk seperti Pocari Sweat, CJ, dan Ornaminsi di pabrik Sukabumi. Yang ketiga ada divisi penjualan, fokus pada pencapaian target, penjualan, dan pengelolaan hubungan dengan distributor. Yang keempat ada divisi R&D atau pengembangan dan penelitian, yaitu mengembangkan produk baru dan inovasi berdasarkan riset alamiah. Yang kelima ada divisi Human Research atau HR, mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan serta manajemen sumber daya manusia lainnya. Yang keenam ada divisi Finance dan Accounting. Divisi ini menangani keuangan perusahaan termasuk anggaran, perencanaan finansial, audit, dan laporan keuangan. Dan yang ketujuh ada divisi Information Technology atau IT. Divisi IT bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi perusahaan termasuk sistem jaringan, perangkat lunak, serta keamanan data perusahaan. Yang kedelapan ada divisi Legal dan Compliance, bertanggung jawab untuk memastikan seluruh operasi perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menangani kontrak, perjanjian, dan urusan hukum lainnya. Masuk ke desain penilaian, yaitu ada nilai perusahaan. Yang pertama ada jiwa kepeloporan, yang kedua ada integritas dan etika profesional, yang ketiga ada kerjasama dan kolaborasi, yang keempat ada rasa hormat terhadap sesama. Adapun KPI atau kriteria Key Performance itu nilai lebih dari 70 berkategori baik atau A, nilai 57-69 berkategori memuaskan atau B, nilai 45-55 berkategori cukup memuaskan atau C, nilai 35-43 berkategori kurang memuaskan atau D, nilai kurang dari 30 berkategori tidak memuaskan atau E. Desain penilaian untuk direktur utama. Item pekerjaan yang pertama, mendorong inovasi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Targetnya menerapkan minimal 2 inisiatif baru per tahun yang meningkatkan efisiensi perusahaan sebesar 10%.
Waktunya 1 tahun 2 kali. Penilaian 20, bobot penilaian 20%. Lampirannya, laporan efisiensi perusahaan, laporan pengurangan biaya, dan catatan inisiatif yang dilakukan untuk mencapai target. Item pekerjaan yang kedua, membangun dan mengawasi penerapan budaya kerja beretika di seluruh perusahaan. Targetnya mengadakan minimal 2 sesi pelatihan etika profesional per tahun untuk seluruh level manajemen. Waktunya 1 tahun 2 kali. Penilaian 15 dengan bobot penilaian 30%. Lampirannya yaitu ada jadwal pelatihan, daftar hadir, materi pelatihan, dan laporan feedback dari peserta. Item pekerjaan yang ketiga, mendorong budaya kolaborasi lintas departemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Targetnya mendorong budaya kolaborasi lintas departemen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan waktu setiap kali terjadi masalah produksi. Penilaiannya 20 dengan bobot penilaian 20%. Lampirannya jadwal pelatihan, daftar hadir peserta, materi pelatihan, dan hasil kolaborasi lintas departemen. Item pekerjaan yang keempat, membangun budaya kerja yang menghargai perbedaan dan inklusivitas. Targetnya mengadakan minimal 2 program pelatihan inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman per tahun. Waktunya 1 tahun 2 kali. Penilaian 15 dengan bobot penilaian 30%. Lampirannya jadwal pelatihan, daftar hadir, materi pelatihan, dan hasil survei kepuasan. Maka hasil jumlah penilaian untuk desain penilaian direktur utama yaitu 70 dengan berkategori baik atau A. Desain penilaian untuk manajer operasional. Item pekerjaan yang pertama, memastikan pemeliharaan dan keberlanjutan fasilitas produksi. Targetnya melakukan inspeksi bulanan dan mencapai tingkat ketersediaan mesin sebesar 95%. Waktunya 1 bulan 1 kali. Penilaian 10 dengan bobot penilaian 10%. Lampirannya catatan inspeksi mesin bulanan, laporan pemeliharaan, dan laporan ketersediaan mesin. Item pekerjaan yang kedua, memastikan proses produksi berjalan sesuai standar operasional yang beretika dan transparan. Targetnya mempertahankan tingkat kepatuhan SOP sebesar 100% dan mencapai audit internal 1 tahun 4 kali dengan waktu 1 tahun 4 kali. Penilaian 17,5 dengan bobot penilaian 35%. Lampirannya laporan audit internal, dokumen SOP, dan catatan kepatuhan harian. Item pekerjaan yang ketiga, melakukan evaluasi kualitas bersama dengan tim kesehatan dan lingkungan. Targetnya melaksanakan audit bersama 1 tahun 4 kali dengan pencapaian 100% standar keselamatan dan kesehatan kerja. Waktunya 1 tahun 4 kali, penilaian 30 dengan bobot penilaian 30%. Lampirannya itu ada laporan audit, daftar perbaikan yang direkomendasikan, dan bukti tindak lanjut. Item pekerjaan yang keempat, memastikan semua anggota tim dihargai kontribusinya dalam proses produksi. Targetnya mengadakan evaluasi bulanan dengan seluruh tim dan mencapai tingkat kepuasan 85% mengenai penghargaan terhadap kontribusi masing-masing anggota. Dengan waktu 1 bulan 1 kali, penilaian 25 dengan bobot penilaian 25%. Lampirannya ada agenda evaluasi, survei kepuasan, notulen pertemuan, dan laporan hasil survei. Maka jumlah dari penilaian manajer operasional yaitu 82,5 atau berkategori baik atau disebut A. Desain penilaian untuk manajer layanan transportasi. Item pekerjaan pertama, mengembangkan pelatihan berkendara aman untuk pengemudi yang mendistribusikan produk. Targetnya menurunkan insiden kecelakaan transportasi hingga 7% dalam 6 bulan dengan waktu 1 tahun 2 kali, penilaian 15 dengan bobot penilaian 30%. Lampirannya data insiden kecelakaan, dokumentasi pelatihan berkendara aman, sertifikat pelatihan pengemudi. Item pekerjaan yang kedua, menerapkan standar etika dalam pengelolaan logistik dan transportasi. Targetnya menurunkan komplain terkait integritas dalam layanan transportasi hingga 0% dalam setahun. Dengan waktu 1 tahun 1 kali, penilaian 20 dengan bobot penilaian 20%. Lampirannya laporan komplain, catatan penyelesaian masalah, dan survei kepuasan pelanggan. Item pekerjaan yang ketiga, melakukan kerjasama rutin dengan tim operasional untuk mengoptimalkan rute distribusi. Targetnya melakukan evaluasi rute setiap 3 bulan dan menurunkan biaya transportasi sebesar 10% per tahun. Dengan waktu 1 tahun 3 kali, penilaian 10 dengan bobot penilaian 30%. Lampirannya itu ada dokumentasi evaluasi rute,
laporan pengurangan biaya, dan catatan kolaborasi dengan tim operasional. Item pekerjaan yang keempat, meningkatkan komunikasi antara tim layan transportasi dan departemen lain secara saling menghargai. Targetnya mengadakan rapat koordinasi lintas departemen setiap bulan dan mengurangi keluhan internal sebesar 20%. Dengan waktu 1 bulan 1 kali, penilaian 20 dengan bobot penilaian 20%. Lampirannya, notulen rapat koordinasi, laporan keluhan sebelum dan sesudah program, serta data statistik keluhan. Maka dari jumlah desain penilaian untuk manajer layanan transportasi ini adalah 65 dengan berkategori memuaskan, yaitu B. Desain penilaian untuk Departemen Administrasi dan Keuangan. Item pekerjaan yang pertama, meningkatkan efisiensi sistem pelaporan keuangan melalui otomatisasi. Target mengurangi waktu penyusunan laporan keuangan sebesar 20% dalam waktu 1 tahun 4 kali. Penilaian 7,5 dengan bobot penilaian 30%. Lampirannya, laporan waktu penyusunan keuangan per kuartal, dokumentasi implementasi sistem otomatisasi, dan catatan peningkatan efisiensi. Dan pekerjaan yang kedua, menghindari dan melaporkan potensi konflik kepentingan terkait pengelolaan keuangan. Target menjalankan deklarasi konflik kepentingan tahunan dengan tingkat partisipasi 100%. Dengan target waktu 1 tahun 1 kali, penilaian 15, bobot penilaian 15%. Lampiran formulir deklarasi konflik kepentingan, daftar partisipasi, dan catatan tindak lanjut bila ada konflik. Dan pekerjaan yang ketiga, mengadakan pertemuan rutin dengan tim manajer untuk menyelaraskan anggaran dan operasional. Target melakukan pertemuan anggaran setiap bulan dengan partisipasi penuh dari seluruh manajer dengan waktu 1 bulan 1 kali, penilaian 15 dengan bobot penilaian 15%. Lampirannya, agenda pertemuan, daftar hadir, dan notulen rapat. Item pekerjaan yang keempat, memastikan penghargaan terhadap semua kontribusi anggota tim dalam pencapaian target keuangan. Targetnya mengadakan pertemuan evaluasi 1 tahun 4 kali dengan seluruh tim dan mendapatkan tingkat kepuasan 90% mengenai penghargaan terhadap kontribusi. Dengan penilaian 10% dengan bobot penilaian 40%. Lampiran, agenda pertemuan evaluasi, survei kepuasan, notulen pertemuan, dan laporan hasil survei. Maka jumlah penilaian dari Departemen Administrasi dan Keuangan itu adalah 47,5, yaitu dengan berkategori cukup memuaskan atau C. Desain penilaian untuk Departemen Pemasaran. Item pekerjaan yang pertama, memperluas pangsa pasar di wilayah potensial dengan target menambah distribusi ke 10 wilayah baru dalam 1 tahun dengan waktu 1 tahun 4 kali. Penilaian 20 dengan bobot penilaian 20%. Lampirannya, laporan ekspansi wilayah, data distribusi produk di wilayah baru, laporan kontribusi penjualan dari wilayah baru. Item pekerjaan yang kedua, melakukan evaluasi internal terhadap praktik pemasaran untuk memastikan integritas dan etika. Targetnya melakukan audit pemasaran dengan waktu 1 tahun 4 kali dengan tingkat akurasi laporan 100%. Penilaian 7,5 dengan bobot penilaian 30%. Lampirannya, laporan audit pemasaran, dokumentasi praktik pemasaran, dan laporan analisis kesesuaian. Item pekerjaan yang ketiga, berkolaborasi dengan tim operasional untuk mengatur produksi sesuai dengan permintaan pasar. Targetnya menyelaraskan produksi dengan target penjualan setiap 2 bulan sekali dengan akurasi permintaan di atas 95%. Dengan waktu 1 tahun 6 kali, penilaiannya 13,33 dengan bobot penilaian 40%. Lampirannya, data permintaan pasar, laporan produksi, dan analisis akurasi produksi. Item pekerjaan yang keempat, menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendukung kreativitas dengan saling menghargai. Targetnya mengadakan sesi brainstorming setiap bulan dengan 85% karyawan merasa ide mereka dihargai dan didengarkan. Waktunya 1 bulan 1 kali, penilaian 10 dengan bobot penilaian 10%. Lampirannya, notulen sesi brainstorming, survei kepuasan, dan laporan hasil survei. Maka jumlah penilaian dari Departemen Pemasaran yaitu 50,83, yaitu cukup memuaskan atau berkategori C. Adapun grafik penilaian dari setiap divisi, yaitu yang pertama ada
Divisi Direktur Utama yaitu dengan nilai 70 berkategori A. Yang kedua, Manajer Kesehatan dan Lingkungan dengan nilai 67,5 berkategori B. Manajer Operasional dengan nilai 82,5 yaitu berkategori A. Manajer Layanan Transportasi dengan nilai 65 berkategori B. Departemen Administrasi Keuangan dengan nilai 47,5 berkategori C. Dan terakhir Departemen Pemasaran dengan nilai 50,83 berkategori C. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.